Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada hari yang penuh berkah ini masih diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi, ngaji kitab Safinatun Najah karya Syekh Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami. Mudah-mudahan keistiqomahan kita membawa keberkahan dan bisa membimbing kita kepada ridho Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita harapkan syafaatul uzmahnya nanti di yaumil mahsyar. Baik, kita akan lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah tentang hukum mandi ya. Kemarin kita sudah bahas satu poin, sebab-sebab diwajibkannya mandi. Ya, faslun mujibatul gusli sittatun. Jadi sebab-sebab diwajibkannya mandi ada 6 perkara. Ya. Sebelum yang pertama itu kemarin ilajul hasafati fil farji, yaitu masuknya kuncup atau zakar pala kemaluan laki-laki ke dalam vagina kemaluan perempuan ya. Yang kedua, sebelum kita lanjut, kita kirimkan Fatihah dulu untuk Syekh Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami. Mudah-mudahan Fatihah ini menjadi wasilah kita untuk sampai mendapatkan keberkahan dari beliau dan mendapatkan ketenangan juga nular ya, keilmuannya, pemahamannya, kewaraannya, kehidupan kita pun akan menjadi lebih baik, terbimbing dengan cahaya hidayah Islam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain wa summa ila ruh Sayyiduna Hizr alaihi salam wa summa ila ruh Sayyid Abdullah Mubarak Ibn Nur Muhammad wa summa ila ruh Sayyid Ahmad Saibul Fatajul Arifin radhiyallahu anhu wa summa ila ruh Sayyid Abdullah Haqnu radhiyallahu anhu wa summa ila ruh Sayyid Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami wa summa ila ruh Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa Al-Maghfurullah wa summa ila ruh Habib Hasan bin Ja'far bin Umar As-Segaf Al-Maghfurullah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Asani yang kedua yang menjadi sebab diwajibkannya mandi yaitu hurujul mani, keluarnya mani ya. Jadi kalau keluar sperma kita itu wajib mandi, mandi junub, mandi janabah ya. Itu wajib, nggak boleh enggak. Terus apakah boleh nunda? Boleh sepanjang belum masuk sholat. Kalau kita habis bercinta berhubungan badan sama istri kita pagi-pagi jam 9 lah atau jam 10, itu nggak apa-apa kita nunda dulu, wudhu terus tidur dulu apa santai-santai dulu, nanti jam 11 mandi. Asal jangan lewat waktu sholat. Udah jam 3 baru mandi, gimana mau sholat zuhurnya, itu nggak boleh. Ya, dalilnya amanah. Dalil diwajibkannya kita mandi, kita mengeluarkan sperma, yaitu al-ma'u minal ma'i kata Rasul. Jadi asal air kembalinya pada air. Maksudnya ketika keluar sperma maka wajib kita mandi. Ya, itu yang kita pahami bersama. Walaupun banyak orang bertanya, kan air mani suci, kenapa diwajibin mandi? Kencing, buang air besar itu najis, cuma disuruh cebok doang, kok nggak disuruh mandi? Ya. Ya hikmahnya begitu, seandainya syariat mewajibkan orang yang pipis, orang yang buang air besar itu wajib mandi. Lagi mana orang yang buang-buang air sampai 6 kali, keluar masuk kamar mandi suruh mandi. Waduh, bahaya, bisa kisut badan, kulit, kedinginan kena air. Kalau yang beser dalam sehari 15 kali kencing gimana? Apa kudu mandi sampai 15 kali? Waduh, bisa kisut. Olok sabun, ya mesin air bisa mati. Terus kebanyakan mandi, kebanyakan bersih-bersih badan. Nah itulah hikmahnya.
Makanya Allah mewajibkan kita mandi saat kita keluar sperma aja atau berhubungan badan dengan istri kita. Ya. Dari mana dalilnya kalau air sperma itu suci? Rasul pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang berbunyi, innama bimanzilatil mahati, ya. Innama bimanzilatil mahati wal basaki. Sesungguhnya air sperma itu setara sederajat dengan ingus atau air liur. Ya. Wa inna ma yakfika, maka kamu cukup bagi kamu, maka cukup bagi kamu famsahahu, membasuhnya saja, ya, bi khariqati, dengan percikan air, au idhirati, atau dengan sebangsa rumput yang wangi. Nah, hadis ini menyatakan bahwa ternyata sperma itu bukan najis. Kalau najis kan harus dibanjur pakai air. Ini cukup dilap aja. Cukup dilap, ya. Cukup dipercikin air sedikit. Ya, kita cebok di kamar mandi. Itu. Nah, berarti hadis itu menjadi korina, menjadi indikator bahwa sperma itu tidak najis. Iwan wahwatu fillah yang dirahmati Allah. Itu ya, sedikit. Nah, ternyata hikmah di balik itu juga mengandung kesehatan. Kita habis olahraga malam sama istri kita keluar keringat, disuruh mandi kan seger. Seger, ya. Ya kalau habis begituan, habis nangkringin bini kagak mandi, badan pada lengket. Ya enggak? Pada lengket, kagak enak. Ditunda-tunda mandinya jadi males, ya. Makanya kalau main sama bini jangan deket-deket waktu subuh, ya. Ente subuhnya jadi kagak di masjid. Ya, udah mandi junub dulu, ketelatan sholat berjamaahnya subuh, disiasati waktunya, ya. Itu jam 9 malam, jelang anak-anak udah pada tidur, ya. Jam 10. Ini kagak, udah mau subuh jam setengah 5, ayo istrinya dirayu terus. Diusap-usap itu pantatnya, astagfirullahaladzim. Diusap-usap, ngusel mulu di bini. Ya, akhirnya jadi. Pas lagi nangkring, ajan. Ya, itu sama aja nggak bisa menempatkan waktu, ya. Kalau nafsu dengan istri boleh, tapi lihat waktunya sholat kalau bisa dihindari, jangan sampai kita melakukan sesuatu saat dekat-dekat waktu sholat di bawah waktu, ya. Mungkin itu aja, mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila syiratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.